Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Arel kemarin berhasil mengkill si Dark Magician yang kejam, yang kemudian ancaman penyerangan zombie telah berakhir. Dan oke dah, seperti apa kisah selanjutnya dari Arel Ernestsia? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke, scene pun berpindah. Sekarang Arel usianya sudah 17 tahun dan saat ini sudah banyak sekali perubahan yang terjadi. Mulai dari si Frey yang sudah memiliki pasangan dan juga memiliki anak. Kemudian si Dwarf Aken yang berhasil memproduksi banyak sekali peralatan yang menggunakan batu Damaskus. Dan lagi, kota perbatasan sekarang sudah menjadi kota besar dengan gedung-gedung bertingkat yang mewah. Semua itu berkat Arel Ernestsia yang mempercepat pembangunan infrastruktur Vahlia supaya bisa menjadi negara metropolitan pertama di benua mainland. Kemudian Arel mendarat di Jalan Vahlia. Ia mau menemui seseorang dan ini dia orangnya, si tetua arsitektur dari kerajaan Ernestsia yang ditugaskan untuk membangun kota metropolitan Vahlia. Orang ini melapor kalau pembangunan apartemen untuk warga Vahlia telah selesai. Sudah dilengkapi juga dengan penghangat sihirnya dan juga penduduk Vahlia bisa aman dari cuaca ekstrim. Kemudian di sisi lain, ada beberapa penduduk Vahlia yang datang. Mereka itu mantan budak perang yang menyerah kepada Ernestsia dan ditampung sama Vahlia. Mereka semua takjub melihat bangunan besar-besar itu luar biasa, seperti istana yang bertingkat. Arel pun menjelaskan kalau mereka semua akan tinggal di sini. Ini adalah kota Vahlia yang mengusung konsep metropolitan. Jadi kalian semua adalah warga pertama kota metropolitan. Selamat bergabung ya, dan nikmati hidupmu yang aman di kota metropolitan Vahlia. Mendengar kata itu, para warga baru Vahlia jadi bersemangat. Arel yang melihat itu jadi ikut bahagia. Ia berjanji bahwa kota metropolitan ini akan menjadi kota yang ramai dan juga aman dari berbagai mara bahaya. Jadi nikmatilah semuanya. Kemudian Arel mau pergi lagi. Ia ditanya sama Pak Tua, "Yang mulia, apa kau mau keliling lagi melihat kota ini dari atas? Sepertinya kau dari tadi mondar-mandir mulu di atas gedung-gedung. Apa kau memiliki sesuatu yang kau pikirkan?" Wah, mendengar pertanyaan itu, Arel langsung tersenyum. Ia memang memiliki sesuatu yang terus-menerus ia pikirkan, dan ternyata itu adalah pesta. Pesta untuk menyambut lahirnya kota baru, yaitu kota metropolitan Vahlia, yang penuh dengan kegembiraan. Wah, 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 ternyata cuman mau syukuran doang. Ya dahlah, scene pun kembali berpindah. Asha saat ini protes karena Arel mau mengadakan pesta besar-besaran untuk para bangsawan lagi dan juga untuk para warga sipil. Arel ingin membuat pesta bangsawan yang super-super megah, tapi Asha nggak mau. Warga sipil sama warga bangsawan memiliki tata keramanya sendiri. Kalau mereka mengadakan pesta yang sama, ya bisa tawuran lah nantinya. Wah, 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 tenang saja Asha, aku sudah menyiapkannya. Aku telah menyiapkan pesta untuk bangsawan dan juga pesta untuk warga sipil. Semua akan menikmati suasana ceria dari pesta Vahlia. Tapi, kau beneran mau ngadain pesta? Tumben banget, kau nggak sakit kan yang mulia? Aku khawatir kau tambah parah penyakit songklek otaknya. Jir, apa Anda malah songklek otak? Tapi tetap saja, membuat pesta di Vahlia itu sangat-sangat tidak umum. Itu seperti bukan Anda yang mulia. Soalnya Anda sangat tidak suka dengan pesta para bangsawan. Lah ini malah mau ngadain pesta bangsawan. Ini sesuatu yang out of the box dari pikiran Anda. Waduh, malahan. Kau ini ngomong apa sih Asha? Aku sedang mempromosikan kota metropolitan Vahlia yang 80% sudah dibangun dengan indah. Aku ingin memamerkan kotaku ini kepada para bangsawan itu. Apalagi kota ini harus memiliki pengunjung resmi setiap harinya. Aku ingin mereka datang berkunjung dan bersenang-senang di sini, tanpa melihat dirinya sedang berada di Vahlia dengan cuaca dingin yang ekstrim.
Jadi, tujuan dari pesta ini adalah mengumpulkan berbagai macam orang yang ada di Arnesia dan juga beberapa bangsawan tambahan dari kerajaan lainnya supaya mereka tahu kalau Vahlia adalah kota metropolitan pertama yang modern dan dapat menjadi pusat hiburan pertama di benua mainland. Waduh, jadi seperti itu ya yang mulia, ucap Asya kaget. Iya, seperti itu. Makanya aku ingin pendapatmu, Asya. Kau itu kan bangsawan juga ya. Aku ingin tahu tentang pendapatmu terkait pesta bangsawan yang ingin aku adakan. Apakah harus seperti layaknya pesta bangsawan lainnya? Atau kita adakan sendiri sesuai dengan konsep yang kita miliki? Tapi masalahnya, aku tidak memiliki konsep yang pas. Cuman kau Asya yang berpengalaman di sini. Soalnya orang-orang lainnya yang ada di sini memprihatinkan seperti Sienna yang berasal dari kampung Petarung. Dia yang mana ia cuma yatim piatu yang dibesarkan sama Magic Tower. Apalagi si Aken, taunya cuma membuat barang. Duh, kacau nih pestanya. Jadi di sini cuman kau Asya. Kaulah harapan satu-satunya yang aku percayai. Jadi tolonglah Asya, buatkan aku pesta yang pas untuk para bangsawan itu. Tapi tidak hilang unsur promosinya ya. Gimana kau sanggup gak Asya? Waduh, Asa langsung berpikir ini pekerjaan yang lumayan sulit. Soalnya ia juga jarang mengikuti pesta bangsawan. Terakhir ia ikut pesta bangsawan saat dirinya masih remaja. Itu ya sekitar 10 tahun yang lalu dah. Jadinya gimana lagi ini dah. Ya karena Asya adalah harapan satu-satunya. Ia pun menyetujuinya. Oke, kalau kau menyetujuinya, kau bilang saja apa yang kau butuhkan ya. Aku akan menyiapkan semuanya. Oh iya, keluargamu juga akan datang. Aku mengundangnya secara khusus. Jir, Asya shock berat. Kenapa dari tadi gak ngomong seperti itu? Malah di ujung ngomongnya. Dasar bangke ini si pangeran. Bisa malu-maluin ini si Asya soalnya oleh keluarganya. Ia diomongin perawan tua. Waduh, malahan ampun dah. Dan oke, scene berpindah di kamar Arel. Saat ini Arel sedang bingung. Ya, ia bingung memilih siapa bangsawan yang akan ia undang. Kira-kira perlu diseleksi nggak ya? Apa diundang saja semua bangsawan dari segala kalangan? Puyeng amat mikirnya. Dimulai dulu aja dah. Catat kenalan-kenalan yang penting seperti keluarga Karet, keluarga Penil, keluarga Garil, keluarga Ibu Livana. Jangan lupa juga keluarga Ibu Tiri yang lagi bangkrut, yaitu keluarga Parce. Malahan. Tapi bagaimana dengan keluarga Magic Tower ya? Keluarga Elf dan juga keluarga Dwarf. Apa mereka juga perlu diundang? Waduh dah, ternyata banyak banget keluarga bangsawan yang ada di mainland. Ya elah, puyeng amat. Panggil aja semua dari mereka. Bodoh amat dah. Mau keluarga kaya, keluarga miskin, keluarga korup, keluarga bersih. Dah lah, undang semua. Bakal jadi pesta makan-makan yang besar ini. Mantap, Pol. Dan oke kalau gitu, serahkan catatan ini kepada para pengirim undangan. Gasken. Dan Wokedasin pun berpindah. Di rumah salah satu bangsawan yang diundang Arel. Para bangsawan kaget karena mereka mendapatkan undangan dari Pangeran Arel. Ini undangan bukan main-main karena yang mengundang langsung adalah pahlawan Ernesia, Pangeran ketiga Raja Leon Ernesia. Bahkan di situ ada bocil yang ingin ikut karena Arel itu sangat terkenal di Akademi Sekolah Ernesia. Wah, sosok Arel saat ini sedang menjadi pusat perbincangan semua bangsawan di benua mainland. Ia adalah sosok misterius yang dapat memecahkan semua masalah yang buntu. Semua bangsawan yang diundang pasti akan datang. Jadi ini kesempatan yang berharga. Di istana Ernesia, Arel juga sedang ditelepon hologram sama Ibu Livana. Arel juga mengundang ibu dan juga keluarga kerajaan Ernesia lainnya, termasuk Raja Leon. Raja Leon bersedia untuk datang. Ia akan mengosongkan semua jadwal yang ada di Ernesia saat pesta berlangsung. Dan oke dah, H-2 pesta di Vahlia. Arel dan para prajurit sekarang sedang sibuk menyiapkan acara besar, yaitu pesta makan para bangsawan di seluruh benua mainland. Ini acara yang besar, sungguh melelahkan dah. Tapi Arel sangat bersemangat karena ini pertama kalinya ia mengumpulkan semua bangsawan di benua mainland. Ini akan menjadi pertemuan yang seru karena sejarah akan terbentuk. Dan ya,
Scene berpindah lagi di H-1. Saat ini gerbang Fahlia sudah mulai ramai dimasuki berbagai kereta kuda. Itu ya, kereta kuda dari berbagai bangsawan yang datang, sampai-sampai prajurit penjaga kerepotan mengecek para bangsawan yang masuk itu. Tapi ini luar biasa, karena semua bangsawan Ernesia datang. Bahkan bangsawan Sejen Sharpen, Merman, dan Demaniel juga ikutan datang. Gile ini pesta, terlalu banyak bangsawan penting yang hadir di sini. Kemudian Arel memandangi dari arah jendela. Ia merasa para bangsawan ini hadir H-1 karena mereka sudah tahu kalau dirinya mengundang mereka untuk mengenalkan kota baru yang akan dibangun sama Arel. Mereka semua malah menginginkan pertemuan sebelum pesta. Waduh, udah merepotkan. Tapi Arel tidak mau dan menyuruh para tamu undangan untuk menikmati kota Fahlia yang baru selesai dibangun. Dan ya, mereka juga kaget ketika sampai di kota metropolitan Fahlia. Aku menantikan ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan kepadaku nantinya ya. Waduh, malahan. Dan ya, bangsawan pertama yang memasuki area kota metropolitan adalah Patrick Harriet. Ia datang dengan penuh penasaran. Soalnya, ia bingung dengan Pangeran Arel. Kenapa dia repot-repot tinggal di area dingin ini? Waduh, padahal dengan sejumlah uang yang ia peroleh, ia dapat membeli tempat yang lebih nyaman daripada Fahlia. Dirinya yang sekarang seorang bankir malah jadi bingung dah dengan keputusan Arel yang seperti itu. Tapi ada yang aneh di sini, penduduknya banyak, ada rahasia apa ya sebenarnya di sini. Kemudian ada pengawal yang menemui Patrick Harriet. Ia adalah pemandu yang akan mengantar tamu undangan ke hotel yang telah disediakan. Dan oke, Harriet pun mengikuti si pemandu. Tapi kenapa di sini agak panas ya? Seharusnya Fahlia kan cuacanya dingin ekstrim. Kenapa di sini malah terasa panas? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini membingungkan. Malahan ada bangsawan yang kepanasan karena terlalu tebal mengenakan pakaian. Waduh, Patrick Harriet tambah bingung. Ini ada apa ya? Kenapa di sini terasa panas? Apa yang ada di kota Fahlia ini? Ini terasa aneh bagi Patrick Harriet. Kemudian Arel yang ada di kastil merasa puas dengan hasil kerja Dwarf Aken karena prototipenya telah berhasil. Ya, sekarang para bangsawan pasti bingung kenapa dirinya kepanasan. Cuaca di Fahlia kan sangat-sangat dingin ya, malah kepanasan. Wadah, silahkan dinikmati ya. Ho, nikmatilah musim panas di tengah musim salju yang lebat. Walah, apa Anda? Kemudian di situ ada Asya yang mau melapor kalau semua bangsawan yang diundang telah datang. Tinggal keluarga kerajaan Ernesia saja yang belum hadir. Sepertinya ada beberapa keluarga kerajaan yang tidak bisa hadir. Apa tidak apa-apa yang mulia mengadakan pesta makan sebesar ini tanpa kehadiran mereka? Apa sebaiknya kita undur aja dulu, barangkali lusa gitu? Wah, sepertinya itu tidak perlu, Asya, karena aku sudah punya solusinya. Jir, pakai pose segala. Tenang saja, Asya, semuanya telah beres. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, Asya. Kau siap-siap saja. Oke, yang mulia, kalau begitu, aku pamit undur diri dulu. Tapi, waduh. Siap-siap. Apa maksud Anda yang mulia Arel? Ya, kau harus siap-siap. Kau akan ikut pesta makan itu. Masa kau tidak ikut sih? Sayang sekali kalau kau tidak ikut, Asya. Wadidaw, mendengar permintaan itu, Asya langsung shock berat. Ia tidak mau menghadiri acara bangsawan yang penuh dengan intrik sosial itu. Ia mau diam-diam saja di pojokan. Lah ini malah disuruh ikutan. Jir, gaswat. Aku nggak mau yang mulia Arel. Aku nggak mau. Ogah banget dah. Aku juga tidak punya pakaian bangsawan. Pakaianku cuman pakaian kesatria. Walah, tenang saja Asya, semua sudah disiapkan. Kau tinggal ikuti saja semua keseruan ini. Waduh, malahan sudah ada dua pelayan yang tiba-tiba muncul. Mereka mau mendandani Asya. Wah, bahaya ini. Dan kemudian, waduh dah, yang mulia tega sekali kau melakukan ini padaku. Aku tidak mau ikut yang mulia. Aku ini gadis tomboy. Waduh, malah diseret.
Kemudian di situ ada pelayan yang mengatakan kalau ia baru ditelepon sama pihak kerajaan. Mereka memberi informasi kalau keluarga kerajaan akan datang melalui teleportasi. Jadi Pangeran Arel dimohon untuk mengaktifkan Magic Stone yang ada di Fahlia. Oh gitu ya. Oke siaplah. Dan oke, Arel pun berjalan menuju ruang teleportasi dan keluarga kerajaannya akan datang adalah Ibu Livana. Itu ibunya Arel ya. Sayang sekali ya, kakak Jiel tidak bisa ikut pesta makan ini. Soalnya ia masih latihan perang. Karena perang kemarin ia merasa dirinya lemah. Jadinya ia mau pergi berlatih lebih keras lagi. Kakak Kania juga sama. Ia juga mau berlatih melawan Sword Master Expert. Kemarin ia sudah melawan Sword Master Expert di Arnesia, tapi ia belum menang. Jadinya ia masih ingin terus berlatih pedang. Dan oke, sudah sampai di tempatnya teleportasi dan langsung diaktifkan Magic Stone Retriever. Dan muncul area magic berbentuk pusaran angin dan creng. Muncul Ibu Livana dan pelayannya. Wah, Ibu Livana kaget. Tahu-tahu muncul di Fahlia. Ini pertama kalinya bagi Ibu Livana menggunakan magic teleport. Dan ya, Arel pun langsung memeluk Ibu Livana. Ia senang sekali karena melihat ibunya datang dengan wajah ceria. Wah, 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 kau jadi semakin ganteng saja anakku. Kau jadi mirip ayahmu ya. Makin tinggi lagi. Sepertinya ibu melewatkan banyak hal ya anakku. Walah, sepertinya aku cuma tambah tinggi doang, Ibu. Lagian sekarang kan aku sudah 17 tahun ya. Udah berjaga ting-ting. Dan oke lah, Arel pun membawa ibunya ke tempat istirahat. Arel ingin menunjukkan banyak hal kepada ibunya itu. Dan ya, Shin pun berpindah. Di alun-alun kota Fahlia. Para bangsawan sekarang sedang bingung. Soalnya mereka kan disuruh kumpul di alun-alun kota ya. Mereka dikumpulkan untuk makan malam. Alah malah gelap gulita, cuma disinari cahaya bulan. Lah ini gimana sih Pangeran Arel? Apa nggak ada biaya buat masang obor? Atau malah kesusahan karena cuaca dingin di Fahlia? Para bangsawan di situ jadi pada kecewa dah. Seharusnya pesta bangsawan itu kan diadakan di dalam ruangan ya kalau malam, biar ada penerangan gitu. Kalau tidak ya di luar ruangan pas siang hari biar terang gitu dan bisa menikmati pemandangan. Lah ini malah gelap gulita. Walah walah walah, niat gak sih Pangeran Arel ngadain pesta bangsawan? Para bangsawan wanita jadi pada menggunjing dah. Mereka merasa Pangeran Arel terlalu dini mengadakan pesta besar-besaran. Namanya doang besar, pestanya malah gelap-gelapan. Akan tetapi, tiba-tiba muncul cahaya kecil yang tiba-tiba naik ke atas permukaan di alun-alun Fahlia gitu ya. Dan cahaya itu menyinari setiap gedung yang ada di situ. Dan juga ada lampu jalan yang cantik. Wadaw, para bangsawan di situ kaget. Ini lampu datangnya dari mana dah? Kenapa tiba-tiba nongol? Cahaya apa ini? Mereka semua bertanya-tanya. Dan akhirnya semua sudut di alun-alun kota Fahlia telah disinari cahaya tersebut. Semuanya jadi tampak terang. Para bangsawan langsung sumringah ketika mereka melihat cahaya-cahaya itu dengan terang. Ya, ini adalah cahaya yang belum diketahui oleh para bangsawan. Cahaya ini benar-benar membuat mereka terpana. Ini sangat indah, bos. Kemudian di sisi Arel, ia sedang bersiap untuk menghadiri pesta makan malam. Ia harus segera keluar dan menampakkan dirinya di hadapan para bangsawan. Mumpung mereka sedang terpana melihat cahaya yang dibuat sama Arel, Arel pun memandangi anak buahnya yang sudah siap untuk menemani Arel di pesta makan malam itu. Dan ternyata anak buahnya itu adalah Sienna. Ia malah ketawa ketiwi melihat dirinya feminim. Seumur hidup ia belum pernah memakai pakaian seperti ini. Ia tampak kaku dah. Dan lagi ia pakai rambut palsu biar lebih feminim gitu ya. Gak terlihat tomboy lagi. Di sisi lain ada Asha yang tampak anggun. Ia mengenakan pakaian bangsawan dengan anggun. Ia tampak malu-malu kucing mendapatkan pakaian yang terlalu terbuka. Ini memalukan Pangeran Arel. Udahlah, tenang saja. Kalian berdua itu cantik kok. Kalian harus menemaniku di pesta ini. Jadi, percaya dirilah. Tapi ternyata muncul satu cewek lagi. Itu si dia. Ia berjalan bak model profesional. Ia merasa percaya dirinya naik menjadi 1000%.
Wah, 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 ia malah pede banget dah. Aku juga cantik kan yang mulia. Betul dia, kau memang cantik. Pertahankan seperti itu ya dia. Oke, siap yang mulia. Dan oke, akhirnya mereka bertiga pun berjalan menemani Arel menuju ke tempat pesta makan malam. Sienna berjalan seperti pria, ia tampak bodoh amat. Dia sendiri merasa pede dengan tampilannya yang sekarang. Sedangkan Asha, ia malah merasa pakaiannya terlalu terbuka. Ia malu kalau ketahuan keleknya hitam. Waduh, waduh, malahan dah. Dan oke, kembali ke alun-alun Fahlia. Para bangsawan sedang makan-makan. Makanannya lain dari yang lain. Mereka tampak suka gitu ya. Bahkan ada yang mau beli resep makanan itu. Kemudian ada suara gemuruh dari air mancur. Semua bangsawan penasaran. Ada pertunjukan apa lagi ya yang mau ditampilkan sama si Pangeran Arel. Dan ternyata, jir, kaget. Air mancurnya terbelah. What? Apa-apaan itu? Kenapa malahan terbelah air mancurnya? Para bangsawan mulai serius melihat apa yang terjadi. Bahkan Ibu Livana sampai melongo melihat hal tersebut dan ternyata itu Pangeran Arel. Ia berdiri dengan cool. Malahan ada patung dirinya yang besar di belakangnya. Besarnya sekitar 5 meter. Jir, tampangnya malah kayak Squidward ganteng. Waduh dah. Para bangsawan yang melihat itu jadi kaget bukan main. Apa maksudnya ini Pangeran Arel? Kenapa muncul dengan patung sebesar itu? Tapi para bangsawan Ernisia sudah paham. Pangeran ketiga memang out of the box. Jadi harap maklum saja dah. Halo semuanya, selamat datang di kota metropolitan Fahlia, satu-satunya kota modern yang akan menjadi pusat dunia di benua mainland. Dan untuk semua bangsawan yang telah hadir di sini, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, terima kasih ya, karena mau menghadiri acara pesta makan besar bersama saya, Arel Ernestsia. Yang dari kerajaan Merman, terima kasih sudah datang. Yang dari Sejen Serpent dan juga Demaniel, terima kasih ya sudah mau datang. Tidak lupa juga para bangsawan Ernestsia, kerabat dekatku. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam pesta makan yang diadakan sama keponakanmu ini. Dan juga salam hormat untuk raja kerajaan Ernestsia yang sangat-sangat hebat, yaitu Leon Ernestsia. Terima kasih atas kehadiran Anda di tengah kesibukan Anda yang padat yang mulia Raja. Wah, Raja Ernestsia baru datang itu. Ia langsung menuju ke pesta. Raja Ernestsia pun memberikan selamat kepada Arel karena Arel sudah berhasil membangun kota Fahlia menjadi kota metropolitan yang maju. Raja Leon berharap kalau kota Fahlia ini menjadi kota percontohan yang dapat mengembangkan kota-kota lainnya di kerajaan Ernestsia. Siap ayah, terima kasih ayah, ucap Arel lirih. Dan ya, karena semuanya telah hadir di sini, Arel dengan bangganya akan memulai pertunjukan kota metropolitan Fahlia yang mana mengusung tema masa depan. Raih masa depan dengan teknologi masa depan. Wah, semua bangsawan di situ jadi senang sekali dah. Mereka bakal melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mantap bos, Pangeran Arel memang luar biasa. Tapi sayangnya bersambung. Wala malah bersambung. Oke kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Langsunglah dicap. Cus.